Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda Mendunia, kembali lagi di channel YouTube PMUAC. Oke, hari ini kita, ini lain nih, soalnya ini mungkin lebih spesial lagi, gara-gara baru pertama kali kita mengundang selain dosen. Ya, soalnya podcast kita kemarin-kemarin tuh bareng dosen-dosen kita tercinta di UAC. Tapi sekarang kita kedatangan mahasiswanya, ya. Mahasiswa pasca sarjana tapi sudah punya usaha sendiri dan kita bakalan coba tanya-tanya, menggali ilmunya biar kita juga bisa punya usaha sendiri. Langsung aja di sini kita udah bersama Mbak Lia Fitrianingsi SPD yang bentar lagi OTW MPD. Amin. MPD. Amin. Biasa enaknya dipanggil apa nih Mbak biasanya? Kalau aku biasanya panggil Mbak Nining aja. Mbak Nining. Oke. Nah, jadi Mbak Nining ini mahasiswa pasca sarjana di prodi manajemen pendidikan di UAC. Jadi UAC ini juga teman-teman bukan cuma ada program sarjananya, ada pasca sarjana, bahkan sudah sampai doktoral juga ada. Jadi jangan lupa daftar. Lupa daftar. Baru juga mulai maklumnya PMB. Oke Mbak. Mbak nih SPD, MPD, tapi setelah saya menelusuri ternyata usahanya jahit. Nah, itu kan emang kalau pendidikan ada ya Mbak, mata kuliah jahit? Tapi enggak deh. Enggak pastinya. Cuman kadang aku jokesnya itu SPD itu sarjana pendedel. Gitu. Oh, pendedel apa? Kalau dalam jahit itu biasanya kalau kita ada rijekan atau jahitan yang kurang benar itu kita dedel. Oh, dan itu yang mendedel namanya. Makanya kadang MPD ini nanti singkatan magister pendedel. Cuma jokes saja tapi. Ya. Oke. Nah, menarik ini karena Mbak sekarang kan udah semester berapa Mbak? By the way S2-nya. Sekarang semester akhir OTW tesis. Oke, kita doakan bersama semoga aja. Nah, ini kan dari ketika lulus S1 apakah langsung lanjut S2? Iya. Langsung jadi dari S1 langsung. Bahkan waktu itu belum wisuda, itu langsung. Wisudanya Desember, aku daftar ke sini tuh dari bulan Juni-Juli. Nah, oke. Ini menarik. Agak lain ya. Iya, agak lain juga tapi mungkin kita tarik dulu Mbak. Ini awal mula nama bisnisnya apa? Nama usahanya apa by the way? Jadi aku ada dua yang aku fokuskan sekarang itu di konveksi sama pengadaan sepatu. Oke. Kalau konveksi itu namanya konveksi Cantikku. Cantikku. Nanti di follow ya. Boleh, ada di Instagramnya. Oh ya, oke. Kalau yang sepatu itu GTG. Sebenarnya GTG itu singkatan. Iya, kepanjangannya. GTG itu ganteng sih, jadi lawan dari cantik tadi. Oh, GTG kok jadi GTG. Oh, iya ganteng. Pakai G. Oh iya, tapi bacanya GTG. Ganteng. Jadi awalnya itu kan dikonveksi. Emang rata-rata yang aku produksi itu memang baju-baju wanita itu kan dress, kadang kebaya juga. Tapi kalau misalnya setelah aku mulai merambah ke sepatu, kayaknya kurang cocok kalau tak samakan gitu kan. Masa sepatu udah keren-keren, sepatu safety gitu kan namanya Cantikku gitu kayak apa gantengku aja. Enggak pasangan ya. Akhirnya ya udahlah coba ini di otak-atik gitu akhirnya ambil GTG. Oke. Sebenarnya kalau singkatan aslinya itu Go to Globe, berjalan menuju dunia. Go to Globe. Tapi sekalian ya. GTG biar ada ganteng, ada cantik. Iya. Kita memang diciptakan berpasang-pasangan teman-teman. Nah, Cantikku dan GTG ini mulainya dari kapan Mbak? Mulainya sebenarnya belum lama sih Mbak. Baru sekitar 1 tahun terakhir. Kalau yang Cantikku. Kalau GTG ini sekitar 2 bulan terakhir mulainya. Memang masih baru. Memang benar-benar aku merintis dari nol. Istilahnya tanpa modal juga. Ya pokok gimana caranya mengolah skill untuk bisa ngembangin ini. Jadi masih benar-benar merintis. Baru 1 tahun terakhir itu kan berarti juga masih sibuk-sibuknya sama kuliah ya. Maksudnya kan ada tanggung jawab juga ketika kita menjadi mahasiswa. Nah itu gimana tuh Mbak? Manajemen waktunya.
skala prioritasnya, kadang Oke. dituntut tugas dan Heeh. nah gimana? Kalau masalah untuk manajemen waktu ya alhamdulillah karena ternyata balance ya sama apa namanya jurusanku manajemen. Pasti kan Oh, juga harus bisa lah bener gimana juga cara bener. manajemen waktunya, manajemen keuangannya. Jadi kalau untuk mengatur waktunya itu kan kebetulan aku ngambilnya yang kelas reguler, yang Sabtu Ahad. Oh, Jadi ya ya Sabtu ya. Ahad untuk bisa fokus kuliah dan ngerjain tugas-tugas dan lain sebagainya. Tapi di hari Senin sampai Jumatnya itu kan untuk usaha dan Oh, ngaji karena waktu itu di awal-awal semester waktu awal-awal S1 S2 itu masih posisi di pondok di Jombang. di Jombang. Jadi Oh, harus bisa ngatur antara ngaji, kuliah dan bisnis usaha ini. oke. S1-nya berarti di Jombang ya, Mbak? S1-nya di Jombang, S1-nya lanjut di S2 di Jombang. sini. Nah, kan kalau Cantikku ini yang dunia perjahitan ini Hmm. tentunya menjahit itu saya kira juga skillnya atau gimana kita cara menjahit kan nggak tiba-tiba juga Ya, langsung jahit. Itu awal mula tahu jahit gimana? awal Apakah mula les atau gimana? iya, Hmm. memang kalau jahit ini kan memang ada yang memang benar dari awal itu otodidak, bisa lihat dari YouTube. Tapi kalau aku sendiri, aku ikut di pelatihan. Jadi sebenarnya kalau awal pertama kali aku belajar jahit itu sejak kelas 3 aliyah, ketika masih di Iya. Lampung. Jadi aku memanfaatkan Iya. Lampung disclaimer ini. dulu kali ya. Iya, disclaimer dulu. Saya agak membayangkan ini dari sana ke sana ini gimana nih? Iya. Iya, jadi kan sebenarnya aku asalnya dari Lampung, Mhm. SMA-nya masih di Lampung. Nah, ketika S1 itu baru ke Jombang. Oke. Jadi aku belajar jahitnya itu dari ketika kelas 3 SMA di Lampung. Oh, oke. Itu sebenarnya cuman kayak apa namanya? Pas liburan pondok aja. Oh. Mengisi waktu liburan gitu sekitar mungkin ada 2 sampai 3 mingguan itu kok aku tertarik gitu. Hmm. Karena berawal dari aku yang suka jahitin baju ke tukang jahit yang sering datang ke pondok itu hampir setiap bulan aku bikin baju baru. Iya, Wow, tiap aku bulan. termasuk apa ya pribadi yang konsumtif dalam pakaian Oh, ya. ya Jadi ya. kayak harus bisa nge-matchin antara atas Iya. sampai bawah gitu harus matching gitu Oke. kan. Dulu suka kayak gitu. Terus aku mikir, Hmm. ini setiap bulan aku bikin baju ke orang. Kayaknya kalau misalnya aku bisa Bikin jahit sendiri. sendiri, lebih asik deh. Aku Oke. bisa bikin request model sesuai yang aku mau gitu Hmm. kan. Nah, berawal dari situ akhirnya aku bilang ke penjahit yang apa namanya Yang sering langganan itu ya. melangganan itu untuk pengen belajar. Jadi itu guru pertamaku menjahit. Oh, guruku adalah langgananku. Kalau dibikin judul FTV. Oke. Ya, jadi Nah, berawal dari situ. Terus setelah apa namanya dari Lampung ini tadi ketika mau lanjut ke S1 alhamdulillah dapat izin dari orang tua untuk meneruskan S1-nya di Jawa sambil mondok. Nah, ternyata di Jawa ini di Jombang tepatnya itu ada PLK. PLK itu PLK. Balai Latihan Komunitas Menjahit. Jadi Hmm, aku bisa melanjutkan yang tadinya masih istilahnya dasar ya dasar banget. untuk melanjutkan pelatihan yang di Jombang ini. Jadi mondok sambil belajar Oh, menjahit di memang situ. jodoh ya. Jodoh sama dunia perjahitan ya. Sepertinya begitu. Iya. Terus memang dari sana disupport penuh sama pesantren dan pengasuh Hmm. untuk benar-benar bisa ngembangin skill gitu Hmm. kan setelah selesai pelatihan. Karena itu waktu itu tuh kayak COVID gitu loh. Setelah COVID kan kayak Oh iya. kita sempat break nggak mengadakan pelatihan lagi. Akhirnya memaksimalkan alumni-alumni yang sudah selesai pelatihan ini untuk melatih teman-teman yang lain. Jadi akhirnya aku yang waktu itu dapat amanah untuk megang itu. Jadi pengelola di PLK itu. Jadi mulai kayak apa namanya pengadaan seragam santri, terus mendapat pesanan dan kepercayaan dari luar untuk bikin-bikin baju, seragam, haflah akhirusana gitu-gitu. Kita mulai garap aku sama teman-teman yang ada di pondok Oh, dulu. berarti dari awal-awal S1 itu juga udah Udah, udah mulai garap udah mulai dapat pesanan, tapi belum kepikiran untuk bikin brand usaha sendiri. sendiri ya, Karena brand itu kan sendiri masih ya. ada apa ya keterikatan sama Komunitas. Oke, oke. pesantren Hmm. gitu. Jadi dari situ udah mulai ya panjang ya ternyata. Lumayan. Oke. Berarti Mbak 1 tahun itu nanti di Mojokerto baru mulai? 1 tahun untuk brand cantiku, merek cantiku ini udah ketika di Mojokerto. Selama di Berarti sampai S1 tadi
sampai lulus itu masih sama komunitas itu, terikat sama komunitas? Masih. Jadi kebetulan ya di pondok itu PLK-nya itu ada sablon, ada bordir juga. Jadi kita melayani semua. Misalnya nanti ada pesanan bordir, berarti kita yang jahit. Nanti yang bordir ada tim sendiri yang bagian bordir, atau mungkin kaos sablon gitu, nanti kita yang jahit, sablon ada sendiri. Jadi kita ya saling collab gitu sama tim di PLK itu. Terus kenapa Mojokerto? Kenapa Mojokerto? Kenapa Mojokerto? Mungkin jodohnya juga. Jodohnya juga Mojokerto. Iya, jodoh kuliahnya maksudnya kan. Nah, awal mula kepikiran akhirnya bisnis sendiri setelah lepas dari sana? Oke, jadi awal mula ke Mojokerto dulu kali ya. Iya, bisa. Ya. Kenapa Mojokerto? Kenapa Mojokerto? Jadi kan emang di S1-nya itu kan aku ngambil manajemen pendidikan. Terus emang udah ada kerentek buat pengen lanjut. Karena aku termasuk tipe yang seneng belajar gitu loh, seneng ketemu sama teman-teman, seneng ketemu sama dosen gitu, kayak belum puas di S1 gitu, masih pengen explore lagi gitu. Akhirnya izin sama orang tua, ternyata masih dapat izin, terus izin ke pengasuh, diizinkan, terus aku bilang pengen yang linier gitu kan. Dikasih rekomendasi langsung sama Yai, karena memang Yai ini masih temannya gitu sama Yai Asep. Yaiku yang di Jombang, kenal dekat gitu kan, sering juga ada acara di sini. Itu kalau di kampusnya Yai Asep ada yang jurusan manajemen gitu. Kalau pengen linier ke sana tapi jauh gitu kan. Terus kamu juga cewek sendiri gitu. Terus akhirnya dia Habi nggak apa-apa, insya Allah saya bisa, karena ngambilnya juga yang cuma Sabtu Ahad, 5 hari selain Sabtu Ahad bisa dibuat ngaji dan ngurusin BLK yang di sini. Ya akhirnya diizinin sama Abi. Jadi dulu di semester 1, semester 2 itu aku masih yang PP dari Jombang Mojokerto, naik motor sendirian. PP? Iya. Jombang Mojokerto. Wanita, lumayan ya wanita itu. kuat. Itu lumayan. Kita. Oke. Jadi gitu. Terus akhirnya itu kan 2 semester ya, semester 1 sampai semester 2 itu masih PP, dan karena juga ngajinya belum selesai, masih di Alfiah Salis. Di situ kan juga ada ngaji Alfiah, Sani, awal Sani Salis. Itu nyelesain di Alfiah Salisnya, ketika sudah selesai pas nyampe di semester 2 akhir juga. Akhirnya setelah lebaran, karena masih PP itu kan kayak ngerasa aduh capek banget gitu, belum lagi nanti kita udah mulai masuk bimbingan itu kan pasti lebih intens ketemu sama dosen. Terus karena di pondok juga ngajinya alhamdulillah udah selesai, tinggal pengabdian sebenarnya, akhirnya memberanikan diri untuk pamit izin untuk boyong gitu, untuk fokus dulu untuk kuliah di sini gitu. Akhirnya ya alhamdulillah diizinin sama Yai. Nah mulai dari situ semester 3 itu berarti mulai semester 3 akhirnya netap di Pacet, di Pacet. Terus mulai kepikiran untuk oh ya aku harus punya brand sendiri nih gitu. Jadi sekarang sebenarnya belum legal, masih dalam proses apa ya istilahnya di Kemenkumham itu loh, aku masih ngurus registrasi buat pengadaan merek dagang. Biar gitu. Jadi hak cipta nggak? Iya, hak cipta ya. Buat hak cipta. Biar tidak plagiat sama orang lain. Nanti tiba-tiba ada cantikku yang lain. Iya. Oke. Pas mulai tadi sebenarnya udah bilang nol modal. Nah itu gimana memulai usaha dengan modal yang nol? Iya, sebenarnya kan kadang banyak ya teman-teman kalau pengen mulai usaha itu pasti yang dipikirkan, aduh nggak ada modal, nggak punya modal dan lain sebagainya, kendalanya di modal. Tapi kalau dari aku sendiri, bahkan selama ini juga diajarkan oleh Yai, kamu itu udah dapat modal banyak loh dari Allah gitu kan, termasuk otak. Ini kan juga modal kita. Kita dibekali dengan apa istilahnya tubuh yang sehat, lengkap. Indra juga lengkap gitu kan, indra kelima lengkap, itu termasuk modal. Gimana caranya kamu bisa ngembangin dan memaksimalkan potensi yang udah dikasih Allah gitu. Karena aku sendiri ya emang bener-bener nol modal, tapi aku memaksimalkan dalam skill dan kemampuan. Jadi untuk pertama jahit itu selain skill dan kemampuan, aku juga alhamdulillah dapat kepercayaan.
berawal dari kepercayaan di teman-teman, relasi-relasi itu yang akhirnya Mbak, aku butuh ini, mau bikin ini, misalnya seragam atau bikin baju yang awalnya cuma orderan satuan sampai akhirnya menjarah ke seragam gitu. Jadi dari kepercayaan mereka, terus aku bilang, oh iya Mbak, nggak apa-apa, aku terima, insya Allah bisa, mintanya selesai tanggal berapa. Terus untuk ini mungkin biayanya segini, untuk DP aku minta 50% karena aku harus beli bahan-bahannya gitu. Setelah disepakati DP 50%, oke aku langsung eksekusi sama teman-teman. Jadi berawal dari situ. Jadi ternyata mungkin modal ini jangan kita sempitkan cuma di finansial uang ya. Seolah-olah kalau mau berbisnis ya harus ada uang dulu. Iya, Karena padahal sebenarnya enggak. ternyata relasi kita, kepercayaan, skill itu udah termasuk modal yang utama, modal dasar dari aku membangun bisnis ini. Oke, menarik. Nah, akhirnya itu berjalan sampai sekarang. Alhamdulillah. Kalau gini, Mak, kalau cara ngitung keuntungannya tuh gimana? Biar kita nggak minus juga. Kadang kan takutnya kasih kemahalan nanti kabur, kasih kemurahan lo ya nanti kita juga yang minus. Kalau aku sendiri untuk menetapkan harga ini ya atau keuntungan laba dari setiap produk aku tuh, aku tipe yang punya prinsip apa tadi, nggak perlu banyak, yang penting nggak perlu ngambil banyak, yang penting dapat banyak. Sama-sama banyak, ya. Itu maksudnya gimana? Ya, jadi maksud dari nggak perlu ngambil banyak, yang penting dapat banyak. Maksudnya kita nggak perlu yang ngambil untung banyak, yang akhirnya bikin customer itu kapok karena harganya kemahalan. Tapi yang penting dapat banyak, maksudnya yang penting dapat banyak ini gimana? Karena ketika mereka dapat harga yang murah tapi kualitasnya oke, pasti mereka akan bawa teman-teman atau customer-customer lain datang ke kita. Akhirnya tetap aja kita juga bakal dapat banyak gitu. Jadi lebih ke kita nggak ngambil banyak di awal tapi habis itu tekor. Akhirnya mereka kabur karena nggak repeat order lagi. Jadi mending yang kita ngambil dikit aja tapi nanti mereka bakal bawa teman-temannya untuk kesini, akhirnya juga dapat banyak. Jadi memberikan kesan pertama yang baik lah ya, yang baik, yang murah. Jangan lupa pesan. Iya. Oke. Nah, kalau gitu Mbak, kalau selama usaha nih, usaha pas udah sendiri, saya lihat kemarin ada yang viral, ada yang FVP soalnya. Mungkin diceritain Mbak, susah senangnya apa sih kalau kita punya usaha sendiri gitu? Iya, senangnya dulu ya. Oh iya, senangnya dulu biar kita termotivasi habis ini kita buka usaha. Senangnya aku yang pertama, aku tuh tipe orang yang nggak bisa kayak diatur. Jadi kan kalau misalnya kita yang kerja sistem di kantor atau korporat gitu kan, itu kan yang harus terbatas jam gitu kita kan. Kita punya bos lah. Kita punya bos, terus jamnya dari jam sekian harus sampai jam sekian, bahkan kalau misalnya kita lembur itu harus dibawa pulang ke rumah gitu, masih jadi tanggungan kita. Aku bukan tipe yang sabar untuk menghadapi itu gitu kan. Aku lebih suka kerja yang fleksibel, yang sesuai moodku. Ya ini sebenarnya agak minus ya, karena aku termasuk yang modian gitu loh. Kemudian kadang pas waktu sregep ya jahitnya dapat banyak gitu. Tapi aku menikmati di situ. Terus apa tadi? Nggak mau diatur pertama. Itu enaknya. Terus jadi kalau enaknya sendiri kita lebih fleksibel ya. Nah, lebih fleksibel dalam waktu, dan mungkin kalau misalnya kita sakit ya kita istirahat gitu. Kalau pengen istilahnya kita bisa mengatur libur sendiri. Nggak perlu repot-repot nunggu surat tanggal izin. Merah. Nah, nggak perlu repot-repot surat ke dokter untuk di ACC dulu ke bos gitu. Enaknya gitu. Karena apa ya istilahnya, aku lebih memilih untuk menjadi bos sendiri meskipun usahanya kecil daripada yang usaha besar tapi ternyata aku masih karyawan. Itu selama ini prinsip yang aku pegang. Nggak apa-apa aku jadi merintis usaha tapi aku jadi bosnya, masih kecil tapi selalu bertahap, daripada yang perusahaannya udah besar, usahanya udah gede tapi aku masih jadi karyawan. Sekerja mati-matian apapun, lembur seperti apapun, tetap aja yang kayak bosnya. Iya, bukan saya, bukan karyawannya. Benar. Seperti itu. By the way, usaha yang kecil ini udah jalan setahun, kira-kira omset per bulannya udah dapat berapa Mbak? Alhamdulillah untuk omset per bulan, beberapa bulan terakhir ini jalan ya tembus puluhan juta. Alhamdulillah. Kecil. Ya, mungkin buat Mbak, tapi buat saya yang
Pengangguran. Ya, ya. Inilah kenapa harus menjadi bos untuk sendiri, biar kitanya yang kaya. Ya, jadi jangan kita yang kerja mati-matian untuk orang lain, tapi mereka yang kaya. Kita Iya, iya. gajinya stuck segitu kan, Iya. nggak akan bertambah. Paling cuma dapat uang lembur itu pun berapa, 50.000 kadang nggak lebih, Iya, ya kan? benar-benar. Jadi entrepreneur ini sebenarnya Nah, kita semua harus punya harus jiwa-jiwa harus. berbisnis ya. Oke. Nah, itu udah senengnya. Atau ada lagi nggak selain tidak diatur-atur, lebih Nggak diatur-atur, fleksibel? lebih fleksibel. Apa lagi ya? Aku lebih suka kayak menambah relasi karena aku termasuk tipe orang yang ekstrovert kan. Oke. Aku suka ketemu sama orang-orang baru, ketemu sama komunitas baru dan kenalan dengan segala orang yang dengan berbagai macam karakteristik. Nah, dari sini karena emang relasinya semakin banyak, aku kayak semakin iya, melihat orang lain yang masih yang jauh di atas kita itu semakin termotivasi untuk aku loh ini belum seberapa, masih ada yang seperti itu, berarti aku harus bisa mencapai itu, dan itu lagi dan lagi dan lagi. Oke, jadi enaknya kita juga tambah relasi dan soalnya kalau relasi itu langsung kehubung dengan kita kan, soalnya kan kita juga yang garap sendiri Ya, gitu. Kalau susahnya yang sesuai yang FYP itu di saya itu gimana? Oke. Iya, kemarin sempat agak rame. Aku nggak expect bakal serame itu sih. Awalnya cuma kayak pengen cerita aja di TikTok gitu kan. Ternyata curhat gitu. Ternyata kok rame dan viewersnya tembus hampir 90k gitu. Itu termasuk pencapaian untuk aku yang baru mulai konten gitu, itu termasuk besar banget karena awal-awal kayak konten-konten itu cuma kadang nggak tembus 100 viewers itu ya, karena cuma kayak pengikutnya teman-teman sendiri gitu kan. Itu bisa 90k itu termasuk wah pencapaian lumayan ini minggu ini gitu kan. Itu awalnya, jadi mungkin kesalahannya juga bukan di customer, tapi ya mungkin aku lebih koreksi untuk diri aku sendiri buat pelajaran. Mungkin ya ini memang aku juga salah di awal karena nggak minta DP dari awal. Jadi ceritanya itu ada customer yang pesan kebaya itu rencana bukan buat pribadi tapi untuk disewakan. Jadi memang beliau itu punya usaha sewa kebaya untuk karnaval gitu loh. Nah itu beliau menghubungi saya itu kenalnya itu dari temen, dari kenalan dikenalin lagi gitu kan, terus langsung ngontak, Mbak saya mau ini jahitin kebaya kurang lebih sekitar 25 piece, kayaknya dari saya itu ongkosnya berapa gitu. Waktu itu di awal bulan Mei telepon, terus aku kan jawab karena emang ongkos jahit saya itu per potongnya biasanya itu saya ngambil 60-70 ribu. Terus aku bilang, tapi kalau misalnya order banyak, itu bisa kurang Bu. Aku bilang gitu kan. Oh iya Mbak, kalau di saya, kalau kemarin saya pernah jahitin di konveksi sini, itu apa namanya 40 ribu gitu. Terus aku jawab waktu itu kan masih di telepon ya, dan aku masih di pinggir jalan itu pas ngangkat. Oh nggih Bu, gampang nanti bisa dikurangi bisa dikurangi. Aku bilang bisa dikurangi. Maksud aku yang bisa dikurangi itu dari 60 ke 70 ribu. Nah, kita terjadi kesalahpahamannya di situ. Ibunya pahamnya nanti bisa dikurangi itu menjadi 40 ribu. Sesuai dengan yang dia tawarkan. Tapi yang aku masuk itu 60-70 itu ke 50 ribu. Karena itu kan udah termasuk di bawahnya 60 ya kan. Terus ya udah akhirnya sesuai kesepakatan aku ambil barangnya, bahannya di lokasinya ibu, di rumahnya ibu itu. Terus beliau minta cepat gitu kan, karena memang bulan-bulan ini kan bulan-bulan rame karnaval. Nah, jadi untuk beliau sewakan lagi gitu kan untuk usahanya. Terus, Bu, insya Allah saya selesaikan dalam 3 minggu. Awalnya beliau minta 2 minggu, tapi sepertinya 27 setel ini nggak selesai kalau 2 minggu gitu kan, karena kita juga masih ada garapan lain. Akhirnya ya udah selesai 3 minggu. Nah, waktu itu ibunya tanya, Mbak DP-nya gimana gitu. Nah, karena itu kan aku dari itu ngambilnya di Jombang, barangnya ngambilnya di Jombang, terus kita udah sore ceritanya itu. Aku ngambil sendiri naik motor itu kan, udah sore. Terus aku bilang, Bu, nanti aja ditransfer, ini udah sore, saya nggak berani kalau pulang ke Pacet sendirian malam-malam gitu kan. Oh nggih Mbak, gampang. Oke. Udah kan, tapi sampai selesai pengerjaan itu beliau nggak transfer untuk DP-nya. Tapi aku ya nggak apa-apa lah, orang juga bahan dari orangnya ya kan. Terus ya udah setelah selesai udah packing, aku langsung kontak beliau, aku kirim nota segini-segini, tak total kan ya jadi 27 piece dikali 100 itu atas bawah, satu setel maksudnya.
Yang tadi kan aku ngitungnya 50 itu atasan aja. Nah, kalau sama bawahan berarti 100 gitu kan. Nah, terus beliau nawar, "Loh Mbak, katanya kemana boleh kurang," gitu kan. Katanya 40 berarti ini 80 aja dong gitu. "Ngapunten Bu, nggak bisa. Ini kan saya bilang gini-gini," pokok debat masalah yang Ya, awal yang tadi kan. kurang bisa Mm, dikurangi gitu ya. itu terus apa namanya, aku juga bilang mungkin karena dari situ aku nggak ACC, ibunya mungkin agak mangkal dan mulai hilang kepercayaan karena aku nggak bisa ditawar itu tadi kan. Iya. Terus aku bilang, "Bu, ngapunten ini barangnya kalau udah jenengan transfer langsung saya kirim, saya paketkan ke kurir." Gitu. Terus, "Loh kenapa nggak diantar aja Mbak? Kemarin lo sampai bisa ngambil bahannya kok sekarang nggak bisa ngantar?" Gitu. Terus aku jelaskan, "Bu, ngapunten saya kalau ke luar kota, termasuk ke luar kota ya, luar kota Mojokerto, Iya. itu nggak bisa satu urusan gitu. Karena yang pertama saya akomodasi itu masih nyewa, ya kan? Akomodasi masih nyewa dan saya nggak pernah minta biaya tambahan untuk home service, lain home service gitu. Dan untuk akhir-akhir ini saya masih sibuk untuk ketemu sama pembimbing, jadi belum bisa ngantar. Makanya ini rencana mau saya paketkan saja, tapi setelah jenengan lunasi. Tapi ibunya tetap kekeh nggak mau dan beliau udah mulai emosi, akhirnya telepon. Oke. Telepon aku awalnya agak ragu ya, "Aduh, angkat nggak ya?" Terus, Deg-degan. bismillah bismillah, angkat, bismillah, udah. Oke. Terus baru angkat itu ibunya udah ngomel-ngomel, udah dengan nada tinggi ala ibu-ibu itu kan. Aku masih tenang, berusaha tenang, kontrol emosi, sabar 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 sabar. Terus ibunya udah mulai berhenti, "Sampun Bu," aku bilang, "kalau udah saya tak gantian yang ngomong." Terus akhirnya tak jelaskan. Ternyata ibunya aku belum selesai ngomong, tambah lagi memuncak, mendidih gitu kan. Iya. Ya wes dari situ terus aku udah nggak kuat, terus akhirnya beliau ngomong ada beberapa kata yang bikin nyesek di aku karena ya jujur aja baru kali itu sih aku nemuin yang seperti ini, model seperti ini. Itu terus aku nggak kuat untuk melanjutkan percakapan di telepon, terus "Nggih Bu, ngapunten, matur suwun," kula tutup, terus udah langsung tak matiin dan langsung aku blokir. Iya, tapi akhirnya penyelesaiannya itu lewat orang ketiga, perantara orang ketiga. Jadi kan aku dikenalin ibu itu Yang sama kenalan orang, itu berarti ya. jadi aku minta tolong sama temanku itu untuk bantu nyelesain masalah ini. Hmm. Jadi barangnya aku kirim ke orangnya, ke temanku, nanti ibunya biar ngambil ke temanku untuk melunasinya di sana. Berarti tapi dilunasinya sesuai Alhamdulillah dilunasi. Udah sesuai baru yang kemarin sih tapi juga. 100 itu. Mm-mm. Waduh. Ya itu sih tantangannya. Salah satu resikonya bisa diomel-omelin gitu. Iya. Ada miskom juga sih sebenarnya di awal ya. Oke. Tapi Ya itu pelajaran juga sih. pelajaran banget. Ya memang aku harusnya minta DP dari awal itu buat apa ya, pembelajaran buat aku sendiri. Terus ya harus lebih kuat mental lagi karena ya waktu itu setelah telepon itu aku nangis dari habis asar itu kan, bada asar telepon sampai bada isya itu aku masih nangis, masih ya Allah sakit gitu kan, masih yang baperan banget. Terus akhirnya bisa mulai tenang ketika aku mulai nulis terus aku up di TikTok, ternyata serame itu. Setelah aku upload itu aku udah mulai tenang, terus dapat komentar-komentar positif dari teman-teman, support dan lain sebagainya. Alhamdulillah ya oke, ini buat pelajaran gitu. Netizen tuh bisa jadi mood booster kalau komennya positif, tapi kalau komen negatif juga ya, dia non aktif kan aja kalau negatif. Iya ya. Nah, tadi aku belum sempat nyenggol. Berarti kan dengan proyek 25 piece bahkan sampai ratusan pernah. Oh, sering Itu garapnya gimana? Sendiri kah atau udah punya tim sebenarnya Mbak ini? Oh iya, untuk itu jelas aku nggak kerja sendiri. Karena aku juga punya prinsip, aku nggak pengen sukses sendiri, aku nggak pengen kaya sendiri, aku pengen sukses bareng sama orang lain, terutama yang punya visi misi dan mungkin skill dan kemampuan yang sama-sama kayak aku. Jadi aku berusaha untuk cari partner, terutama misalnya bidang jahit ini ya, yang memang hasil jahitannya itu sesuai dengan yang aku inginkan. Jadi aku cari penjahit-penjahit lokal, penjahit rumahan yang deket sini, sekitar Mojokerto, sekitar Jombang, yang nantinya ketika aku dapat orderan itu, aku bagi sama mereka. Jadi aku memang nggak kerja sendiri. Jadi apa ya istilahnya aku ngambilnya, ya itu tadi yang aku bilang, aku nggak ngambil banyak, tapi nanti biar dapat banyak. Biar juga mereka istilahnya juga bisa tetap kerja, tetap dapat pemasukan dari ya jahitan yang aku kasih itu tadi. Berarti timnya itu lebih ke nanti dicari kalau memang ada proyek yang banyak atau udah tetap kerjasamanya tetap gitu? Aku lebih ke apa ya?
Tetap sih. Oh, udah tetap. Soalnya kalau kan aku udah percaya ini untuk sementara ini ada 2 orang yang di Mojokerto 1, yang di Jombang 1, yang emang aku udah percaya hasilnya sesuai yang aku inginkan. Apa namanya, jadi nanti ya udah kedua itu aja, kecuali kalau emang bener-bener overload baru aku cari yang lain. lagi. Oh, jadi tetap udah ada partnernya lah, udah ada. Udah yang tetap yang itu. Oke. Nah, Mbak, ketika udah punya usaha sendiri, selain kita udah tahu tadi gimana cara nggak dapat banyak tapi dapat banyak, nggak ngambil banyak nggak tapi ngambil dapat banyak tapi dapat banyak. Ini kalau Mbak sendiri buat ngatur finansialnya gimana sih? Soalnya kan masih muda, ada kuliah berarti ditanggung sendiri juga. Iya, alhamdulillah. Tuh. Jadi ini gimana nih Mbak caranya? Biar kita nih anak-anak muda tuh tahu lah. Soalnya kalau sekarang kalau kita lihat video-video tentang tentang finansial itu kan ada ekonomi dana darurat, dana kesehatan lain-lain. Nah, itu kan buat kita aja yang nggak punya dana itu setiap hari darurat ini gimana nih? Setiap hari darurat. Iya. Oke. Mbak ada ngatur-ngatur gitu juga atau gimana? Iya, aku sebenarnya juga baru memulai untuk mengatur itu. Dulu itu awalnya aku masih yang suka mencampur antara uang pribadi dan uang bisnis. Nah, ternyata itu sangat tidak baik untuk keuangan aku, karena aku nggak bisa lihat ini aku sebenarnya dari bisnis ini dapat laba berapa sih, karena kecampur sama uang pribadi bahkan uang tabungan. Nah, mulai beberapa bulan terakhir ini aku sudah mulai kayak misah-misahin antara pemasukan pribadi, tabungan, dan dana darurat. Memang dana darurat ini untuk seorang pebisnis kayak aku, pengusaha yang merintis awal, itu penting banget. Karena ya kayak ini tadi ya, misal apa namanya, kejadian kayak gini, kayak kan aku memang harus ngambil barang itu dari penjahit, tapi kan nggak mungkin aku nggak bayar dulu. Karena aku punya prinsip, ketika aku bekerja sama orang lain, atau mereka jadi karyawanku istilahnya ya, jadi partnerku, ketika barang udah jadi, mereka udah selesai kerja, jangan sampai menunggu keringatnya kering. Harus sudah aku bayar. Aku punya prinsip yang seperti itu, karena emang itu ajaran dari ibu. Beliau pernah bilang, Dok, kalau ada orang yang kerja sama kita, jangan sampai nunggu keringetnya garing baru kita bayar. Karena itu memang kasihan gitu kan. Jadi akhirnya kalau aku ada dana darurat, aku bisa talangin pakai dana darurat itu untuk hal itu. Jadi ya sementara dipakai dulu dana daruratnya. Pentingnya di situ sih untuk itu. Dan kadang kita juga nggak tahu, misalnya tiba-tiba kita jatuh sakit ya kan, itu juga pasti butuh biaya yang kalau misalnya cuma sekedar periksa atau beli paracetamol istilahnya itu kan ya mungkin nggak seberapa, tapi kalau yang sampai di UGD dirawat inap itu kan ya lumayan. Nah, itu bisa pakai dana darurat dulu. Nah, aku kalau mengatur manajemen keuanganku sendiri, yaitu aku kelompokkan dulu antara misalnya uang usaha yang dijahit sendiri, uang yang di sepatu sendiri, dana darurat sendiri, tabungan sendiri, dan mungkin nanti labanya itu yang istilahnya aku hitung dulu sih, kayak pengeluaranku 1 bulan itu berapa, ya kan? Jadi nanti yang khusus pengeluaran 1 bulan ya udah nggak aku hati-hati, atau mungkin aku belanjakan sekalian untuk yang 1 bulan. Nah, nanti keinginan-keinginan yang lain itu mungkin bisa ngambil dari ya laba-laba itu, termasuk misalnya dari orang tua pengen beli apa, atau mungkin Dok ada uang nggak, kirimin dulu gitu. Nanti aku pakai dana yang memang benar-benar udah laba bersih dari situ. Jadi bukan ngambil dari dana darurat nanti untuk darurat ketika aku mengalaminya gitu. Jadi ini juga penting ya, berarti kalau ketika kita sudah mulai berbisnis itu harus dipisahkan. Jangan dicampur, karena kalau dicampur itu nanti kita nggak akan ketahuan laba kita dapat berapa. Taunya di saldo di misalnya m-banking masih banyak berapa puluh juta misalnya, tapi nggak tahu ternyata itu masih ada uang orang di situ. Gitu. Nanti kita asal pakai aja, ternyata ketika total, ternyata uangnya udah habis, ternyata malah minus ya kan, ternyata uangnya orang yang kita pakai selama ini gitu. Kita udah dapat ilmu banyak ya, mulai dari gimana modal-modal tadi, ataupun kita gimana tadi cara memisahkan manajemennya gitu. Jadi mungkin Mbak ada nggak apa kayak closing statement atau apa nih yang harus dimiliki teman-teman buat, atau apalah yang pengen Mbak sampaikan? Oke, untuk closing statement mungkin aku ngambil dawuh dari Romo Yaiku. Beliau pernah menasihati kami para santrinya,
sebuah nasihat dari Luqman Al-Hakim. Beliau adalah sahabat Nabi yang menasihati anaknya. Beliau berkata, wahai anakku, cukupilah diri kalian agar tidak menjadi fakir dengan pekerjaan yang halal. Karena sebab fakirnya seseorang ini ada 3 perkara. Yang pertama, keyakinan yang rapuh, akal yang lemah, dan hilangnya harga diri. Dan yang paling parah adalah diremehkan orang-orang. Untuk itu kita harus mandiri secara finansial. Keren. Tepuk tangan dulu. Walaupun ini penonton saya lagi nggak ada soalnya, lagi pada LPJ-an mereka. Tapi terima kasih banyak Mbak udah berbagi ke kita. Semoga dengan adanya obrolan kita ini, yang walaupun nggak banyak-banyak banget, tapi teman-teman bisa mendapat yang banyak dari obrolan kita ini. Karena ternyata ya penting bagi kita untuk, dan nggak perlu nunggu lulus ya teman-teman. Ini poin yang menarik, karena ketika kita juga sudah punya skill, punya keinginan tadi, punya relasi, sebenarnya itu udah menjadi modal yang kuat untuk kita bisa bangun usaha sendiri biar kita bisa berdiri sendiri lah ya. Iya, karena aku juga punya keyakinan. Gak apa-apa ya nambahin lagi. Gak apa-apa, ini bebas. Siapa yang punya start duluan, pasti dia juga akan nyampe di finish duluan. Iya, oke. Dan gak pernah ada kata terlambat sebenarnya. Sebelum. Tapi ya itu, karena siapa yang start duluan, kalau bisa kita start sekarang kenapa enggak kan? Kenapa nunggu nanti? Iya, gitu. Dan aku jadi ingat juga kalau kita membahas entrepreneur, Abah Yai juga di sini yang selalu mengingatkan kita ketika setiap pengajian ada visi misi yang dibawa oleh, ada 4 itu ya? Iya, ada 4 yang selalu dibawa oleh Universitas Kiai Haji Abdul Halim ini. Yang pertama itu menjadi para ulama, para konglomerat, para pemimpin dunia, utamanya Indonesia, dan yang terakhir itu para profesional. Karena ini kalau kita lihat menjadi ulama yang pegang pendidikan, yang kemudian para konglomerat yang memegang ekonomi, para pemimpin, semuanya sangat berpengaruh ya. Ini sangat berpengaruh untuk bahkan negara. Memang tujuannya besar gitu. Makanya itulah ya, kita harus jadi orang yang mandiri dan bermanfaat. By the way, aku mau kasih informasi bahwa gelombang kedua terakhir banget bulan Juni ini, karena bulan Juli nanti udah masuk gelombang ketiga dan biayanya mulai naik. Jadi buruan daftar untuk jadi bagian dari Sobat Muda Mendunia. Terima kasih banyak Mbak. Nanti semoga bisa mampir lagi ke sini. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.